Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan saya Susana Dwi Yulianti. Karena 2 minggu yang lalu untuk pertemuan 3 itu tidak ada video conference, jadi untuk materi saya sampaikan dengan menggunakan video ya. Nah, untuk pertemuan 3 di sini mengenai software proses model. Nah, setelah kita tahu bahwa perancangan perangkat lunak itu merupakan sebuah siklus ataupun ada step by stepnya. Nah, di sini nanti akan ada beberapa model proses perangkat lunak yang nanti bisa dipilih oleh si engineer untuk menentukan cara atau tahapan mana yang akan dipilih pada proses perancangan perangkat lunak, mulai dari tahap analisa sampai dengan tahap evolusi. Nah, secara definisi software proses itu adalah serangkaian aktivitas terstruktur yang diperlukan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Jadi di sini nanti proses perangkat lunak di sini adalah nanti berupa aktivitas-aktivitas yang terstruktur yang harus diikuti dari mulai tahap awal sampai tahap akhir. Nah, sebenarnya nanti banyak tuh pilihan proses perangkat lunak yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi pada dasarnya pemilihan model proses di sini tidak menentukan pilihan A itu paling benar, pilihan B itu salah, tidak ada seperti itu. Nah, untuk tahapannya sendiri di sini sebenarnya secara garis besar sesuai dengan siklus hidup perangkat lunak ya. Yang pertama ada tahap spesifikasi. Nah, di mana spesifikasi di sini adalah tahapan kita menentukan skop dari perangkat lunak yang akan dibangun. Jadi apa saja yang harus disediakan oleh perangkat lunak yang akan dibangun ya. Kemudian siapa saja yang nanti akan menggunakan, kemudian proses apa saja yang bisa di-cover oleh perangkat lunak itu nanti harus digambarkan di tahap spesifikasi. Jadi tahap spesifikasi di sini adalah tahap awal di mana si engineer dengan klien atau dengan user itu melakukan komunikasi sehingga nanti didapatkan sebuah deskripsi sistem yang akan dibangun ya. Kemudian setelah spesifikasi nanti masuk tahap desain dan implementasi. Nah, setelah kita tahu semua kebutuhan dari user, masuk ke tahap pembuatan mockup atau desain ya, atau alurnya nanti logiknya seperti apa. Nah, kemudian setelah didesain itu biasanya nanti akan dibuat rancangan diagramnya, rancangan UI ya, rancangan basis data dan seterusnya. Setelah itu selesai, masuk ke implementasi, di mana desain di sini akan implementasi dalam bentuk program atau software. Nanti tinggal ditetapkan mau bentuknya menggunakan bahasa pemrograman apa. Nah, setelah desain dan implementasi softwarenya sudah jadi, baru masuk ke tahap validasi. Di mana validasi di sini adalah melakukan pengetesan ya atau pemeriksaan. Di sini validasi di sini fungsinya adalah untuk meminimalisir error, atau di tahap validasi di sini dilakukan trial error sebelum perangkat lunak itu digunakan di end user. Nah, setelah validasi masuk ke tahap terakhir adalah evolusi. Nah, evolusi di sini adalah mengubah sistem sebagai respon terhadap kebutuhan pelanggan yang berubah. Jadi di tahap evolusi itu ada proses maintenance, kemudian bisa juga di dalamnya dilakukan penambahan atau pengurangan atau pembaharuan disesuaikan dengan kebutuhan si user. Jadi inilah proses perangkat lunak secara umum, di mana tahapannya ada 4: spesifikasi, desain dan implementasi, validasi, dan evolusi. Nah, kemudian apa itu model proses perangkat lunak atau software proses model? Software proses model adalah representasi abstrak dari suatu proses.
Nah, ini menyajikan deskripsi proses dari beberapa perspektif tertentu. Itu secara pengertian. Nah, untuk proses perangkat lunak di sini cakupannya apa saja sih? Cakupannya ada 3. Di dalam proses perangkat lunak akan menghasilkan produk, kemudian peran, dan kondisi. Kondisi di sini ada pra dan pasca. Produk itu ya softwarenya itu sendiri ya. Jadi di sini adalah hasil dari aktivitas proses, berarti softwarenya itu sendiri. Kemudian di dalam produk nanti kan ada user yang menggunakan, siapa aja yang bisa menggunakan software tersebut, itu masuknya ke peran. Jadi nanti kita bisa menentukan ada beberapa role atau hak akses untuk produk atau software yang nanti dihasilkan. Kemudian ada kondisi pra dan pasca, yaitu pernyataan yang benar sebelum dan sesudah aktivitas proses diberlakukan atau produk diproduksi. Jadi di sini adalah deskripsi sistem atau kondisi sistem sebelum dan sesudah itu seperti apa, nanti fungsinya untuk melakukan validasi. Jadi 3 hal ini harus ada pada proses perangkat lunak: produk, peran, dan kondisi. Nah, untuk proses perangkat lunak sendiri, model proses perangkat lunak secara garis besar dibagi ke dalam 2 kelompok. Ada yang terencana atau disebut plan driven process, dan ada agile process. Nah, plan driven process itu adalah proses di mana semua aktivitas proses direncanakan sebelumnya dan kemajuan diukur terhadap rencana ini. Jadi nanti untuk kategori plan driven process ini biasanya tahapannya itu terstruktur. Jadi harus diikuti step by step, dan setiap stepnya itu nanti akan dilihat progresnya seperti apa. Dan biasanya untuk plan driven process ini setiap tahap itu akan mempengaruhi tahap selanjutnya. Jadi pada saat tahap pertama misalkan belum selesai, maka tidak bisa masuk ke tahap berikutnya karena nanti saling berpengaruh. Kemudian untuk yang agile process di sini adalah perencanaan yang bersifat incremental dan lebih mudah untuk mengubah proses tersebut untuk mencerminkan perubahan kebutuhan pelanggan. Jadi di sini lebih dinamis ya, segala perubahan itu bisa dilakukan secara cepat untuk yang model agile. Nah, sedangkan pada prakteknya sebenarnya ya bisa juga untuk model proses itu mencakup kedua pendekatan, bisa gabungan atau bisa juga salah satu. Nah, di sini tidak ada proses perangkat lunak yang benar atau salah, karena di sini disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Mau pilih yang plan driven boleh, mau pilih aja proses boleh, itu tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari SDM juga, karena nanti pada saat kita menentukan model proses itu akan menentukan juga seberapa banyak SDM yang kita punya untuk merancang perangkat lunak tersebut. Nah, ini jenis-jenis model proses perangkat lunak. Kalau tadi secara garis besar digambarkan dalam 2 kategori. Nah, untuk jenis-jenis model proses perangkat lunak di sini ada waterfall model. Waterfall atau air terjun ya. Jadi sesuai sama namanya, air terjun itu kan dia jatuh gitu ya. Jadi nanti strukturnya sama seperti air terjun. Nah, waterfall model di sini masuknya ke dalam kategori plan driven process, di mana fase-fasenya di sini ditentukan di awal dan berurutan ya. Kemudian ada incremental development. Nah, untuk incremental development di sini isi atau step by stepnya ada spesifikasi, kemudian development, ada kemudian ada validasi. Nah, ini increment development ini termasuknya ke dalam kategori bisa plan driven ataupun agile. Jadi bisa salah satunya. Kemudian ada reuse oriented software engineering.
Nah, di sini adalah sistem yang menggunakan komponen yang sudah ada. Biasanya reuse ini digunakan untuk melakukan pengembangan. Jadi softwarenya udah ada, kemudian dilakukan pengembangan atau pembaharuan gitu, penambahan komponen-komponen baru yang memang mungkin dibutuhkan dan belum ada. Nah, untuk reuse oriented software engineering di sini bisa masuk ke dalam plan driven proses ataupun ke agile proses. Nah, untuk tahapan dari waterfall model di sini yang pertama kali dilakukan adalah requirement definition. Jadi kita mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari keseluruhan user yang nanti akan menggunakan, kemudian proses apa saja yang nanti harus ada di software itu ditentukan di tahap requirement definition. Nah, bagaimana cara melakukan pendefinisian requirement itu biasanya dilakukan wawancara ataupun dengan kuesioner ya, atau dengan cara apapun yang dilakukan oleh si analis untuk mendapatkan scope dari software yang akan dibangun. Nah, setelah requirement didapatkan, masuk ke tahap berikutnya, system and software design. Di sini system and software design adalah pembuatan blueprint atau mock-up-nya ya, atau prototype-nya. Nah, setelah blueprint-nya jadi, masuk ke implementasi atau coding ya, serta melakukan unit testing. Nah, unit testing di sini biasanya dilakukan pengetesan per unit atau per modul. Jadi pada saat dibuat atau di coding, tahap coding, selesai membuat satu modul itu langsung dibuat testing ya. Selesai satu modul buat testing. Nah, setelah selesai semuanya sudah dalam bentuk software jadi ya, dan dilakukan unit testing, masuk ke tahap integration and system testing, di mana di sini dilakukan penyatuan secara keseluruhan sistem yang dibangun ya, kemudian dilakukan pengetesan secara general atau secara keseluruhan sistem. Nah, setelah selesai uji software atau testing, masuk ke tahap operation and maintenance. Nah, operation and maintenance di sini adalah software sudah mulai digunakan di user dan dilakukan pemantauan untuk pemeliharaan software yang sudah dibuat. Untuk kelemahan dari waterfall model adalah sulitnya mengakomodasi perubahan setelah proses berlangsung. Kenapa sulit? Karena di sini gini, untuk setiap proses yang ada itu harus dilakukan secara secara selesai dulu gitu, satu persatu. Nggak bisa kita buat misalkan dari tahap pertama terus langsung lompat ke tahap implementasi. Nah, itulah kesulitannya dari si waterfall model. Atau misalkan setelah melakukan analisis masuk ke desain terus masuk ke implementasi. Nah, setelah implementasi ternyata ada yang ketinggalan. Nah, balik lagi ke tahap analisis. Nah, itu sulit dilakukan. Sehingga di sini untuk setiap proses yang ada itu harus diselesaikan secara komplit dulu, baru bisa masuk ke tahap selanjutnya ya. Nggak bisa lompat-lompat gitu dari pertama ke terakhir misalkan, atau dari terakhir mundur ke belakang, itu nggak bisa. Nah, problem yang kedua adalah partisi proyek yang tidak fleksibel, sehingga menjadikan tahapan yang berbeda menyulitkan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan yang berubah. Makanya kenapa si waterfall model ini cocoknya biasanya digunakan untuk pembangunan software yang memang tidak terlalu dinamis secara kebutuhannya gitu. Udah fix di awal, ditetapkan bahwa A, B, C, ya udah itu aja tanpa ada perubahan tiba-tiba di pertengahan proses. Jadi di sini model hanya sesuai jika persyaratan dipahami dengan baik dan perubahan akan cukup terbatas selama proses desainnya. Oke, kemudian model air terjun di sini sebagian besar digunakan untuk proyek rekayasa sistem besar, di mana sistem dikembangkan di beberapa lokasi. Nah, ini bisa juga dilakukan, jadi tidak harus di satu tempat ya, tapi bisa juga dibuat di beberapa lokasi dengan
dengan pengelolaan project yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi nggak harus kumpul bareng gitu. Yang penting tahapannya itu dilakukan dari awal sampai akhir, tidak lompat-lompat ya. Nah, berikutnya ada yang incremental development. Nah, kalau tadi air terjun harus step by step. Nah, kalau incremental di sini secara gambaran itu seperti yang ada di slide. Pertama, dibuatlah outline description ya, dimana outline description di sini nanti ada aktivitas spesifikasi, kemudian ada development, kemudian ada validation. Nah, spesifikasi di sini nanti akan menghasilkan initial version. Jadi nanti untuk incremental development ini biasanya bisa kita buat ada versi-versinya, software yang memiliki versi-versi. Nah, spesifikasi menghasilkan initial version. Kemudian setelah tahap spesifikasi masuk ke development, dimana di sini nanti akan menghasilkan intermediate version. Nah, setelah development masuk ke validasi. Validasi di sini sudah menghasilkan final version. Tidak bisa lagi dilakukan perubahan, tapi selama masih di tahap spesifikasi dan development itu masih bisa dilakukan perubahan-perubahan, sehingga nanti akan menghasilkan dokumen yang berisi versi-versi dari perubahan-perubahan yang ada, sehingga nanti setiap perubahan itu terdokumentasi dengan baik. Keuntungan dari incremental development di sini adalah yang pertama, biaya untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang berubah berkurang. Nah, karena jumlah analisis dan dokumentasi yang harus dilakukan ulang jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan dengan model air terjun kalau dibandingkan dengan waterfall model ya. Kemudian lebih mudah untuk mendapatkan umpan balik pelanggan atas pekerjaan pengembangan yang telah dilakukan. Karena di sini setiap tahap si klien atau pelanggan itu bisa melakukan improvement atau mengomentari atau memberikan masukan-masukan, sehingga apa yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian delivery yang cepat dan penyebaran perangkat lunak yang berguna kepada pelanggan dimungkinkan. Nah, jadi di sini pelanggan dapat menggunakan dan mendapatkan nilai dari perangkat lunak lebih awal daripada yang dimungkinkan dengan proses air terjun. Karena di sini si klien atau pelanggan itu dilibatkan dalam setiap proses ya, sehingga nggak harus nunggu selesai dulu atau jadi dulu softwarenya baru si klien itu bisa tahu hasilnya seperti apa. Tapi di setiap tahapan untuk incremental development ini si pelanggan itu atau si klien itu dilibatkan. Nah, kalau tadi benefitnya, nah kalau sekarang kekurangannya atau problemnya adalah prosesnya tidak terlihat ya. Di sini manajer membutuhkan kiriman rutin untuk mengukur kemajuan. Nah, jika sistem dikembangkan dengan cepat, tidak efektif biaya untuk menghasilkan dokumen yang mencerminkan setiap versi sistem. Kemudian yang kedua adalah struktur sistem cenderung menurun seiring penambahan baru. Nah, kecuali waktu dan uang dihabiskan untuk refactoring guna meningkatkan perangkat lunak. Perubahan rutin cenderung merusak struktur. Nah, memasukkan perubahan perangkat lunak lebih lanjut menjadi semakin sulit dan mahal. Kenapa? Karena di sini setiap perubahan bisa langsung diakomodir gitu, bisa langsung dilakukan penambahan di setiap tahapannya, sehingga nanti kalau secara dokumentasi dilakukan terus menerus butuh waktu dan butuh tenaga kan ya. Jadi akhirnya requirement dari awal sampai dengan terakhir itu banyak versinya, jadi struktur sistemnya nanti cenderung menurun gitu, karena ditambah perubahan-perubahannya itu selalu diikuti. Nah, itu untuk problem dari si incremental. Nah, yang ketiga, model reuse oriented software engineering. Nah, di sini reuse oriented itu berdasarkan penggunaan kembali sistematis, di mana sistem diintegrasikan dari komponen yang ada atau sistem codes atau commercial of the same. Jadi di sini
biasanya untuk model ini digunakan untuk pengembangan software. Jadi softwarenya yang sudah ada atau penggunaan library ya. Nah, untuk tahapannya sendiri di sini adalah melakukan komponen analisis, kemudian requirement modification, kemudian system design and reuse dan development and integration. Jadi di sini biasanya untuk pemrograman berorientasi objek ya. Nah, ini untuk tahapannya. Jadi tetap sama dengan tahapan-tahapan model lain. Yang pertama dilakukan adalah requirement specification ya. Nah, karena di sini dia menggunakan reuse, jadi ada tahapan komponen analisis. Jadi komponen mana nih yang kira-kira akan di reuse atau akan digunakan kembali. Nah, setelah kita mendapatkan analisis komponen, baru nanti melakukan modifikasi untuk requirement-nya, apa perubahannya gitu, apa perbedaannya dengan yang sudah ada. Nah, baru nanti masuk ke sistem design, development, kemudian validasi. Nah, proses activity adalah rangkaian kegiatan teknis, kolaboratif, dan manajerial dengan tujuan keseluruhan untuk menentukan, merancang, menerapkan, dan menguji sistem perangkat lunak. Ada 4 aktivitas proses dasar di mana di sini dilakukan di tahap sama seperti model proses ya. Ada spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi. Di mana di sini diatur secara berbeda dalam proses pengembangan yang berbeda ya. Nah, dalam proses air terjun atau waterfall, susunannya adalah secara berurutan, sedangkan untuk pengembangan bertahap mereka saling bertumpuk ya. Apa itu software specification? Nah, software specification adalah proses pembentukan layanan yang dibutuhkan dan batasan pada operasi dan pengembangan sistem. Di mana di sini untuk persyaratan proses rekayasa itu sendiri dilakukan yang namanya studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini dilakukan tahap awal. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu nih, misalkan gini, ada toko kelontong ya, toko kelontong atau warung sembako gitu, dia mau bikin e-commerce misalnya ya, bikin e-commerce. Kira-kira perlu nggak sih untuk toko kelontong itu membuat e-commerce? Nah, hal-hal itu yang dilakukan di proses studi kelayakan, layak atau enggak, atau sudah dibutuhkan atau enggak sih gitu. Nanti akan dilakukan analisa secara finansial ya, itu kira-kira masuk akal apa enggak sih gitu ya. Nah, kalau memang dirasa sudah perlu dikembangkan e-commerce untuk toko sembako, ya berarti nanti masuk ke tahap berikutnya. Tapi kalau memang ternyata biayanya cukup besar sehingga untuk saat ini belum diperlukan, ya berarti tahapannya selesai, nggak ada proses pembuatan softwarenya atau e-commerce-nya. Nah, setelah studi kelayakan, nah baru masuk ke elisitas dan analisis kebutuhan. Nah, setelah kita tahu layak atau enggaknya, atau memang diperlukan atau enggak ya, nanti masuk ke tahap elisitasi dan analisis. Di sini akan dilihat apa yang dibutuhkan atau diharapkan dari pemangku kepentingan dari sistem yang akan dibangun. Jadi tujuannya untuk apa? Misalkan tadi si toko sembako mau bikin e-commerce, tujuannya untuk apa? Kepentingannya apa? Nah, itu yang dilakukan di proses elisitasi. Nah, setelah elisitasi dan analisis kebutuhan, masuk ke spesifikasi. Spesifikasi kebutuhan di sini adalah mendefinisikan persyaratan secara rinci. Nah, nanti semua scope, semua kerjaan yang harus dihandle oleh si sistem ya harus dimasukkan. Kalau kita bangun e-commerce berarti kita buat
apa aja fitur dari e-commerce tersebut, mulai dari mungkin menampilkan produk ya, kemudian cara transaksinya seperti apa, pembayarannya bagaimana. Nah, itu dispesifikasikan di tahap spesifikasi kebutuhan. Nah, setelah itu masuk ke validasi persyaratan, dimana di sini si engineer akan melakukan pemeriksaan validasi persyaratan. Jadi nanti akan ditetapkan skop dari si software itu sendiri ya, dilakukan pengujian apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Nah, ini untuk requirement engineering process, tahapannya adalah tadi studi kelayakan ya. Nah, studi kelayakan itu nanti akan menghasilkan dokumen atau laporan studi kelayakannya tadi, apakah pantas atau layak atau tidak, atau apakah sudah dibutuhkan atau tidak. Kemudian biayanya bagaimana ya, tingkat kebutuhannya tuh seberapa butuh gitu. Nah, setelah feasibility study masuk ke requirement elicitation and analysis. Nanti hasil dari tahap kedua ini adalah ada sistem model. Jadi model sistemnya nanti seperti apa. Nah, kemudian masuk ke tahap requirement specification, nanti ada dokumen user and system requirement. Jadi kebutuhan usernya bagaimana, sistemnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, setelah requirement specification masuk ke requirement validasi. Nanti output dari requirement validasi adalah requirement dokumen. Jadi setiap tahap di sini ada outputnya. Outputnya masing-masing berbeda, tapi output dari keseluruhan requirement engineering proses adalah requirement dokumen, atau bisa juga disebut dengan SRS ya, Software Requirement Specification, SRS. Model general dari desain proses. Nah, tadi setelah requirement ya, proses requirement, berikutnya ada proses desain. Proses desain di sini ada 3 bagian secara umum. Ada design input, kemudian ada design activity, dan ada design output. Nah, apa itu design input? Design input di sini adalah desain data yang dibutuhkan untuk diproses. Jadi masukannya ya, nanti di dalamnya termasuk ke dalam informasi apa saja yang nanti harus dihasilkan ya. Kemudian spesifikasi requirementnya itu bagaimana. Nah, kemudian ada deskripsi data. Nanti di sini dihasilkan data-data yang nanti akan diolah di dalam software dalam bentuk 3 ini, data description, requirement, dan platform. Kemudian setelah design input masuk ke design activity. Nah, design activity di sini nanti hasilnya adalah UI, bisa berupa UI ya. Kemudian komponen desainnya bagaimana, kemudian arsitekturnya bagaimana. Nah, nanti akan dihasilkan juga konseptual database-nya. Jadi di design activity nanti ada mockup ya, kemudian ada desain basis data, terus ada alurnya juga. Nanti penggunaan flowchart atau UML itu masuknya di tahap design activity. Nah, kemudian ada design output. Nah, design output di sini hasilnya berupa sistem arsitektur, kemudian spesifikasi database, ada interface spesifikasi, dan komponen specification. Jadi di sini nanti masing-masing tahapan ya, 3 tahapan tadi, desain, activity, dan lain-lain, itu nanti harus dilakukan pada tahap desain. Nah, desain activity tadi masuk ke tahap tengah ya, setelah desain input. Nah, di sini nanti ada arsitektur desain, di mana dilakukan identifikasi secara keseluruhan dari struktur sistem serta komponen utama. Nah, terkadang disebut juga subsystem atau modul, hubungannya dan bagaimana mereka didistribusikan.
Kemudian ada interface design. Nah, di mana di sini ditentukan antarmuka atau UI dari komponen sistem. Nah, kemudian ada komponen desain. Anda mengambil setiap komponen sistem dan mendesain cara mengoperasiannya. Nah, database design di sini adalah mendesain struktur data sistem dan bagaimana ini akan direpresentasikan dalam bentuk database. Nah, software validasi di mana di sini dilakukan verifikasi dan validasi atau VNV, di mana dilakukan untuk digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu sistem dengan spesifikasinya dan memenuhi persyaratan pelanggan sistem. Nah, melibatkan proses pemeriksaan dan peninjauan serta pengujian sistemnya. Jadi pengujian sistem melibatkan pelaksanaan sistem dengan kasus uji yang diturunkan dari spesifikasi data nyata untuk diproses oleh sistem. Ini untuk tahapan dari pengujian. Yang pertama dilakukan adalah komponen testing. Nah, komponen testing di sini biasanya dilakukan pengujian per modul. Tadi kan di arsitektur kan ada dibuat perancangan modul-modul apa saja yang akan dibuat ya. Jadi komponen testing ini adalah dibuat pengujian subsistemnya atau per modulnya seperti apa. Nah, setelah semuanya jadi itu nanti dibuat juga skenario untuk pengujian sistem atau pengujian secara keseluruhan. Nah, setelah sistem testing masuk ke acceptance testing. Nah, acceptance testing di sini adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan data real. Jadi udah sesuai belum ya dengan data yang ada, bisa diterima nggak, atau masih ada yang kurang atau apa yang harus ditambahkan. Nah, itu masuk ke acceptance testing, dimana di sini dilakukan pengujian dengan menggunakan data real. Nah, ini untuk tahapan testing untuk plan driven software process. Dari tahap requirement spesifikasi itu nanti dilakukan acceptance test plan, kemudian sistem juga acceptance test plan serta sistem integrasi test plan ya. Nah, sistem desain juga masih di integrasi test plan dan subsistem integrasi test plan. Jadi nanti di sini setiap tahap ada pengujiannya sendiri. Nah, setelah pengujian masuk ke evolusi atau maintenance ya, biasa disebut maintenance. Maintenance di sini bisa berupa pemeliharaan harian atau pengecekan apakah ada error, apakah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat software digunakan ya. Atau bisa juga evolusi di sini adalah upgrade atau penambahan fitur baru atau pembaharuan sistem. Jadi perangkat lunak di sini sifatnya kan fleksibel ya. Kenapa fleksibel? Karena kebutuhan dari proses bisnis itu sendiri juga berkembang. Mungkin pada saat kita buat misalkan software untuk mengelola keuangan warung sembako tadi ya. Nah, setelah tadinya hanya untuk input output atau pengeluaran dan pendapatan, nah ternyata kalau misalkan hanya mengandalkan offline kurang pendapatan kan ya. Jadi supaya lebih ramai lagi dibuatlah itu e-commerce. Nah, pembuatan e-commerce dari yang tadinya offline ke online itu merupakan tahap dari software evolution ya. Jadi di sini kenapa si software itu harus fleksibel, karena memang harus bisa mengcover segala perubahan. Nah, karena persyaratan berubah melalui perubahan keadaan bisnis, perangkat lunak yang didukung bisnis juga harus berkembang dan berubah. Jadi di sini itu tadi si flexibility dari si software itu diperlukan karena memang proses bisnis itu tidak stagnan gitu, tidak tetap itu aja. Nah, ini untuk tahapan evolusi. Yang pertama di sini melakukan tahap awal lagi dari pembangunan software, yaitu definisi sistem requirement lagi.
dilihat lagi tuh kebutuhannya tuh apa, perubahannya apa, perkembangannya apa. Nah kemudian masuk ke assess existing system, nanti propose system change ya, kemudian modifikasi. Nah dihasilkanlah sistem yang baru. Nah di tahap kedua assess existing system itu nanti ada dokumen existing system, dimana nanti akan dilihat tuh versinya ya, yang sebelumnya itu seperti apa, kemudian nanti perubahannya tuh apa, nanti akan dilakukan compare, kemudian nanti pengajuan dan akhirnya mendapatkan sistem baru. Oke. Nah untuk melakukan perubahan biasanya tidak dilakukan langsung pembuatan, tapi biasanya akan dibuat yang namanya software prototyping, dimana prototype ini adalah versi awal dari sistem yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep dan mencoba opsi desain. Jadi dibikin miniaturnya dulu, tapi yang mirip gitu. Biasanya sih untuk software itu bentuk prototypingnya itu berupa mockup-nya atau UI-nya. Jadi di belakang itu belum ada fungsinya, tapi si user tahu tampilan atau hasil akhirnya tuh mau seperti apa. Nah itu biasanya untuk prototype dari software. Nah prototype itu sendiri gunanya untuk apa? Yang pertama proses rekayasa persyaratan untuk membantu memperoleh hasil akhir dan validasi persyaratan. Kemudian untuk proses desain, mengeksplorasi opsi dan mengembangkan desain UI. Nah yang ketiga adalah pengujian untuk menjalankan pengujian back to back. Keuntungan dari pembuatan prototyping pada saat kita membangun sebuah software adalah yang pertama, kegunaan sistem ditingkatkan, kemudian adanya kecocokan yang lebih dekat dengan kebutuhan yang nyata dari pengguna, kemudian ada kualitas desain yang ditingkatkan, kemudian ada peningkatan pemeliharaan dan pengurangan upaya pengembangan. Karena resiko tinggi pada saat kita membuat software langsung implementasi ya, tanpa membuat prototype dulu, maka pada saat ada perubahan itu harus melakukan perubahan softwarenya ya, jadi dirombak ulang. Tapi kalau kita buat prototipenya dulu, itu kan waktu yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, sehingga nanti dari sisi biaya dan tenaga pun akan lebih berkurang. Nah ini untuk proses prototype development. Yang pertama di sini tahapannya adalah membuat prototype objektif. Nanti hasil dari tahap pertama adalah adanya dokumen prototyping plan. Nah, kemudian tahap kedua melakukan definisi prototyping secara fungsionality. Nanti outputnya berupa outline definition. Nah, yang ketiga develop prototype. Nanti outputnya adalah executable prototype. Dan terakhir adalah evolusi dari prototype. Nanti dokumen hasilnya adalah hasil atau laporan evolusi. Jadi di sini setiap tahap ada dokumen yang dihasilkan, sehingga nanti bisa di-trace setiap tahapan itu apa yang dilakukan. Oke, di sini incremental delivery. Berikutnya ada spiral model atau Bohemian spiral model. Nah ini diambil dari nama pencetusnya ya. Bohemian spiral model itu adalah proses direpresentasikan sebagai spiral dan bukan sebagai urutan aktivitas dengan penelusuran mundur. Jadi memang tahapannya itu seperti spiral, jadi kayak bentuk spiral. Setiap loop dalam spiral mewakili fase dalam proses tersebut. Jadi nanti dalam satu putaran itu ada fase proses tersebut. Nah, tidak ada fase tetap seperti spesifikasi atau desain. Nah, loop dalam spiral dipilih tergantung pada apa yang diperlukan.
Jadi di sini resiko secara eksplisit dinilai dan diselesaikan selama proses berlangsung. Kita lihat di sini untuk bentuknya. Sebenarnya ada 4 bagian. Yang pertama di sini ada develop, verify, and next level product ya. Ada determine, objective, dan alternative constraint, kemudian ada evaluasi, kemudian ada develop, dan ada plan next phase. Jadi setiap fase di sini ada menentukan analisa resiko ya, analisa resiko. Secara garis besar ada 4 sektor objektif, kemudian ada risk assessment, ada development dan validasi, dan ada planning. Nah, model spiral sangat berpengaruh dalam membantu orang memikirkan tentang iterasi atau pengulangan dalam proses perangkat lunak dan memperkenalkan pendekatan pengembangan yang didorong oleh resiko. Nah, namun dalam prakteknya model ini jarang digunakan karena tahapannya cukup banyak ya. Kemudian menentukan di sini melibatkan adanya manajemen resiko. Dan biasanya di OSI spiral model ini digunakan untuk pengembangan software yang tingkat kompleksitasnya itu tinggi ya. Oke, itu materi untuk software proses model. Jadi ada beberapa aktivitas dalam software proses model dan ada beberapa model yang nanti bisa kalian pilih ya. Nah, nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Kemudian nanti untuk pertanyaan dan diskusi bisa dilakukan seperti biasa di e-kampus ataupun di WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.